Di pertemuan kali ini kita akan belajar memahami bagian-bagian yang ada di PLC M241. Oke, PLC M241 kalau dilihat dari top view atau tampak atas bisa diilustrasikan oleh gambar yang di depan ini. Nah, di sini ada banyak bagian di PLC tersebut. Kita akan mulai berkenalan satu persatu dengan bagian-bagian tersebut. Dimulai dahulu dengan nomor atau angka 1 di sini. Angka 1 ini menunjukkan sebuah switch ya, yang di bagian yang kecil ini adalah switch dengan posisi run atau stop ya. Jika switchnya ke arah atas berarti kondisinya mengarah ke posisi run, tapi kalau switchnya ke arah bawah maka dia akan mengarah ke posisi stop. Nah, fungsi switch ini adalah untuk menjalankan atau mengeksekusi program yang ada di PLC. Jadi setelah kita download program dari perangkat komputer lalu dimasukkan ke PLC, untuk memastikan program tersebut dijalankan maka switch ini harus berada di posisi run. Jika switch masih berada di posisi stop maka program tidak akan berjalan. Oke, ini untuk yang fungsi bagian switch di nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada sebuah SD card slot ya. Ada tempat untuk meletakkan SD card. Fungsinya apa SD card ini? Sebagai backup ya, sebagai backup data. Sebetulnya tanpa diisi oleh SD card ini tidak masalah, jadi opsional sifatnya. Tapi kalau Anda ingin program yang ditransfer ke PLC itu ada backupnya, maka sebaiknya di bagian ini diisi atau diberi oleh SD card. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini menunjukkan sebuah terminal ya, terminal di bagian bawah. Nah, terminal ini yang berada di posisi bawah itu disebut dengan terminal output. Di sini ada beberapa notasi atau penanda ya, yang dimulai dari V0 plus, V0 min, kemudian ada TR0 sampai TR3 ya. Kemudian ada simbol grounding, lalu ada COM1 diikuti oleh Q, Q4 dan seterusnya, Q7 ya sampai Q7 dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa beberapa terminal di bawah ini dapat dihubungkan ke output. Nah, tipikal outputnya tergantung dari notasi yang ada di terminalnya. Misalkan dia diawali dengan huruf T, R, berarti ini adalah untuk output transistor. Kemudian untuk terminal yang diawali dengan Q, berarti ini untuk output relay ya. Lalu ada COM. COM itu adalah common ya, common. Lalu ada V0 plus dan V0 min. Ini adalah masukan tegangan input untuk output transistor, untuk output yang tipenya transistor. Nah, jadi di sini ketika Anda ingin menggunakan output TR dari mulai TR0 sampai TR3, syaratnya V0 plus dan V0 min ini harus diberikan tegangan input ya untuk mengaktifkan transistor tersebut. Namun kalau untuk output yang tipe Q, hal ini tidak perlu dilakukan. Makanya V0 plus dan V0 min ini terletak hanya di bagian transistor. Sementara kalau untuk mengaktifkan output yang Q, maka COM-nya yang harus dihubungkan. Nah, ini COM ini nanti menyesuaikan sinyal apa yang ingin dikeluarkan melalui terminal outputnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Di nomor 9 ini menunjukkan sebuah terminal. Ya. Terminal ini fungsinya untuk supply tegangan PLC. Ya. Jadi untuk power utama yang fungsinya untuk menyalakan PLC-nya. Nah, untuk sumber tegangan ini bervariasi tergantung dari tipe PLC-nya. Misal yang tipe PLC yang kita gunakan TM241JE40R, bisa dilihat di bagian terminalnya, inputnya adalah di range 100 sampai 240 volt AC. Ya, yang perlu diperhatikan adalah tipe tegangannya dan berapa besar tegangan yang dibutuhkan. Jika PLC-nya membutuhkan input tegangan AC dengan range 100 sampai 240, maka di terminal ini bisa kita hubungkan langsung ke sumber tegangan yang ada di listrik rumah kita, ya, di mana L itu menunjukkan fasa, N netral, ya, dan simbol grounding ini sebagai groundnya.
Dan ini dipastikan tidak salah ya dalam menghubungkan, karena jika salah mengkoneksikan, potensinya terjadi short circuit. Lalu kita ke bagian nomor 10. Bagian nomor 10 menunjukkan sebuah port Ethernet ya, port Ethernet di PLC TM241CE40R. Karena dia ada kode belakangnya E40R, maka dia disupport dengan port Ethernet untuk komunikasi data. Nah, port Ethernet yang bisa digunakan adalah yang di bagian depan, yang dinotasikan oleh nomor 10. Oke, kita ke nomor 11 ya. Di nomor 11 ini ada sebuah lampu indikator, atau bisa disebut dengan LED, indikator untuk menunjukkan status dari PLC. Nah, di sini ada banyak status ya. Pertama itu adalah status power, PLC-nya sedang menyala atau tidak. Lalu ada status run, PLC-nya sedang mengeksekusi program atau tidak. Lalu ada status error yang menunjukkan bahwa ada kesalahan di PLC-nya. Status I/O yang menandakan bahwa input atau output-nya sudah aktif. Lalu ada SD yang menunjukkan bahwa ada SD card yang terpasang di bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini. Begitu juga dengan status baterai ya. Jadi kalau baterai RTC-nya dipasang di nomor 3, maka lampu indikator baterainya akan menyala. Kemudian ada SL1 dan SL2. Ini menandakan ada komunikasi serial yang terhubung, komunikasi serial melalui port SL1 atau port SL2. Lalu ada TM4 ya. Ini menandakan bahwa ada modul eksternal yang terhubung melalui port TM4. Kemudian yang terakhir ada ETH. ETH ini menandakan bahwa PLC tersebut terhubung dengan port Ethernet atau jaringan komunikasi Ethernet. Nah, di lampu indikator ini kita bisa memantau semua status yang ada di PLC-nya. Jadi untuk memonitor kondisi PLC-nya sekarang seperti apa, Anda bisa memperhatikan status yang ada di bagian ini. Selanjutnya di nomor 12, ini menunjukkan sebuah konektor. Kalau kita lihat dari sisi atas tidak kelihatan, tapi kita harus melihat dari sisi samping sebelah kiri. Nah, konektor ini dinamakan dengan konektor TM4. Konektor TM4 ini adalah konektor yang fungsinya untuk menghubungkan PLC dengan modul eksternal. Jadi kalau PLC-nya ingin dihubungkan dengan modul tambahan, maka bisa dihubungkan ke modul, bisa dihubungkan dengan konektor yang ada di nomor 12 ini. Selanjutnya kita ke nomor 13 dan nomor 14. Ya, di nomor 13 dan 14 ini ada sebuah terminal dan port komunikasi data serial ya. Port komunikasi serial ada 2 port ya. Yang pertama itu disebut dengan SL1, yang ini bisa digunakan untuk komunikasi data tipe RS232 atau RS485. Sementara yang port SL2 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi RS485. Nah, untuk SL1 itu tipenya adalah sebuah konektor ya, konektor RJ45. Sementara yang untuk SL2 ini tipenya dalam bentuk terminal. Jadi kalau SL2 Anda harus menghubungkan kabelnya ke 4 terminal yang ada di bagian ini. Sementara kalau untuk SL1 Anda bisa hubungkan ke konektor yang ada di bawahnya terminal ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Di nomor 15 ini menunjukkan sebuah terminal atau konektor input. Jadi kalau di bawah tadi ini adalah konektor output, sementara yang di atas adalah konektor input. Nah, konektor input ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yang di paling kiri itu Anda bisa lihat terminal 24V dan 0V. Ini adalah tegangan luaran DC dari PLC ya. Kemudian diikuti dengan COM 0 ya, yang artinya common. Lalu ada input ya, yang dinotasikan dengan huruf I, dimulai dari I0 sampai I23, di mana bisa kita ketahui ya, jadi total input yang ada di PLC ini adalah 24 input. Nah, ketika Anda punya perangkat input atau misalkan sensor,
Anda bisa menghubungkan ke salah satu terminal dari I0 sampai I23 ini. Dan tentunya COM ini juga harus terhubung ke polaritas tegangan yang sesuai. Sehingga nanti jika koneksinya sudah benar, Anda bisa memonitornya melalui indikator yang ada di bagian ini. Lalu di nomor 16, ini ada konektor juga, konektor TM2 atau TM3. Nah, kalau Anda ingat, sebelumnya di nomor 12 itu ada konektor juga, tapi di nomor 12 ini adalah konektor TM4. Sementara di nomor 16, konektor TM2 atau TM3. Nah, konektor ini fungsinya juga sama, dapat digunakan untuk menghubungkan PLC dengan modul eksternal yang mungkin nanti kita butuhkan atau perlu ditambahkan di PLC ini kalau input dan outputnya masih kurang. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 17. Di nomor 17 ini adalah satu bagian yang disebut dengan protective cover. Nah, pada dasarnya bagian ini akan menutupi semua bagian yang ada di sini. Jadi defaultnya bagian ini tidak terlihat, akan ditutup oleh cover yang seperti nomor 17 ini. Nah, kemudian di cover ini dilengkapi dengan sebuah pengunci atau lock yang dinotasikan oleh nomor 18. Sehingga kalau Anda ingin PLC-nya aman, maka bagian pengunci ini harus terpasang atau harus terkunci sehingga tidak ada orang lain yang bisa mencoba membuka bagian cover ini. Karena kenapa? Di bagian ini perlu diberikan cover dan perlu diberikan pengunci. Karena bagian ini yang sifatnya kritikal, terutama dalam hal programming. Jadi misalkan Anda sudah membuat program, terus di dalamnya ada SD card, ya, kemudian SD card-nya diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu pasti akan membahayakan kondisi di PLC-nya. Atau ada orang lain yang iseng tiba-tiba men-stop PLC-nya dengan menurunkan saklar run atau stop ini, ya, otomatis PLC-nya akan berhenti. Nah, tentunya itu tidak boleh terjadi, sehingga protective cover ini harus dikunci atau harus di lock sehingga tidak ada orang lain yang bisa membukanya.